Belanda membangun jalan-jalan di Buton guna melancarkan arus transportasi antara daerah pedalaman dengan Bau-Bau, ibu kota Buton. Oleh karenanya, demi kelancaran pembangunan prasarana tersebut, pemerintah kolonial memberlakukan kewajiban kerja paksa tanpa gaji bagi rakyat, yang lamanya 42 hari setiap tahunnya semenjak tanggal 22 Juli tahun 1908. Sekolah-sekolah mulai dibuka pada Mei tahun 1909. Institusi-institusi pendidikan serupa didirikan di Muna pada 1910. Kini, para pegawai kerajaan digaji oleh pemerintahan Belanda dan beberapa jabatan dihapuskan semenjak 1910 karena tak diperlukan lagi, seperti jabatan Raja Sorawolio, Raja Badia, Kapitalau Matanayo, Kapitalau Sukanayo, Kapita, dan Sabandara. Sultan Muhammad Ashikin memperoleh bintang penghargaan dari Belanda, demikian pula dengan Ani Abdul Latif beserta Muhammad Hussein. Pemerintah kolonial melakukan perombakan dalam bidang ekonomi dengan menerapkan perpajakan, yakni pajak hasil hutan, sejak tanggal 28 Juli tahun 1911, dan pajak penghasilan, sejak tanggal 26 November tahun 1911. Pada masa awal berlakunya ketetapan ini, timbul pemberontakan yang dilancarkan oleh Laode Boha dan Laode Sijal. Ia tak bersedia membayar pajak kepada para penagih pajak yang diiringi sepasukan tentara Belanda bersenjata lengkap. Terjadilah perlawanan yang gigih terhadap pasukan pemerintah kolonial. Laode Sijal gugur dan Laode Boha ditangkap serta diasingkan ke Jawa. Akhirnya berakhirlah perlawanan ini. Sultan Adilil Rahim mangkat pada Juni tahun 1911, dan untuk sementara kekuasaan di Buton dipegang oleh Sapati. Muhammad Hussein yang merupakan saudara kandung Muhammad Umar, Sultan Buton ke-32, terpilih sebagai Sultan Buton ke-34 dengan gelar Sultan Bayanu Iksanu Kaimuddin, tahun 1914. Sebelum diangkat sebagai Sultan Buton, ia pernah memegang berbagai jabatan penting di Kesultanan. Namun, karena usianya telah lanjut, Sultan Bayanu Iksanu Kaimuddin hanya sempat memerintah kurang lebih 3 atau 4 bulan saja dan wafat pada tanggal 17 Mei tahun 1914. Singgasana Kesultanan Buton beralih kepada Muhammad Ali, tahun 1918 sampai tahun 1921, yang menyandang gelar Sultan Muhammad Ali Kaimuddin. Sebelumnya, Sultan Buton ke-35 ini menduduki jabatan sebagai Kepala Distrik Pasar Wolio, yang diangkat berdasarkan keputusan pemerintah kolonial tertanggal tanggal 1 Mei tahun 1913 nomor 1. Kemudian ia dipindah tugaskan sebagai Kepala Distrik Bolio. Pada zamannya, berjangkit wabah penyakit disentri yang menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat Buton. Sultan Muhammad Ali mangkat pada tanggal 14 Maret tahun 1921, dan digantikan oleh Muhammad Syafi'u, tahun 1922 sampai tahun 1924, selaku Sultan Buton ke-36. Sebelumnya, ia pernah menjabat pula sebagai Raja Muna. Sultan Muhammad Syafi'u tidak mengangkat para pegawainya berdasarkan keturunan semata, melainkan berdasar kecakapannya dalam bekerja, bahkan ia memiliki kebijakan unik terhadap para pegawainya. Umpamanya, jika pegawainya takut berjalan di waktu malam, ia justru akan menugaskannya saat malam hari. Apabila ada di antara mereka yang tidak kuat berjalan kaki, maka saat berkunjung ke pedalaman, Sultan justru melarang kepala kampung meminjaminya kuda tunggangan atau diperintahkannya pegawai tersebut berjalan bersamanya. Kendati demikian, tindakan semacam ini hanya terbatas pada pegawai-pegawai kesayangan Sultan ataupun orang-orang yang dianggapnya mampu saja. Terbukti berkat gemblengannya, para pegawai tersebut menjadi aparat-aparat pemerintahan yang andal. Selain itu, Sultan melakukan berbagai perombakan yang drastis pada tatanan pemerintahan Buton bila dirasanya tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
Sultan wafat pada tanggal 30 Agustus tahun 1924 karena letusan pistol yang tepat mengenai wajahnya. Laode Hamidi atau Muhammad Hamidi adalah putra Ani Abdul Latif, yang pernah menyertai ayahnya dalam pembuangan ke Makassar semasa pemerintahan Sultan Muhammad Ashikin atau Adilil Rahim, terpilih sebagai Sultan Buton ke-37 dengan gelar Muhammad Hamidi Kaimuddin, tahun 1928 sampai tahun 1937. Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan karena dipercaya memimpin berbagai distrik. Semasa pemerintahannya, diresmikanlah Jalan Raya Bau-Bau Kamaru sepanjang 89 km. Saat berlangsungnya peresmian, Sultan menggunakan kesempatan ini mengendarai mobil pribadinya yang baru pertama kali dilihat oleh rakyat di sepanjang jalan raya. Waktu itu, baru ada 2 mobil di Buton, masing-masing milik Sultan dan kontrolir Belanda. Penduduk yang baru kali ini melihat mobil menyebutnya sebagai Soronga Mokalingka-lingka yang artinya, peti yang berjalan-jalan. Peristiwa penting lain adalah masuknya listrik ke Bau-Bau. Sultan Muhammad Hamidi mangkat pada tanggal 23 Januari tahun 1937 dan digantikan oleh saudaranya, Laode Falihi atau Muhammad Falihi. Putra Sultan Muhammad Hamidi yang bernama Laode Hadi kelak menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara pertama. Kesultanan Buton semasa penjajahan Jepang dan era kemerdekaan. Muhammad Falihi menaiki singgasana Kesultanan Buton dengan gelar Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin, tahun 1938 sampai tahun 1960. Ia adalah Sultan ke-38 dan sekaligus yang terakhir. Pada masa pemerintahannya, Belanda membuka sekolah guru di Bau-Bau. Selain itu, proyek air ledeng guna memenuhi kebutuhan warga istana dan sekitarnya selesai pada tahun 1940. Pada tahun yang sama, masuklah bala tentara Jepang ke Kepulauan Nusantara. Terjadi peristiwa berdarah di Wanci yang dipicu oleh Laode Muniru dan Laode Abdulu. Keduanya kemudian dihukum mati oleh Jepang. Pada 1942, Sultan hadir di Kendari guna menemui Nakamura, panglima bala tentara pendudukan Jepang. Sultan menerima perintah agar ia menjalankan fungsi pemerintahan di Buton. Bahkan pihak Jepang memberikan 40 pucuk senjata yang diperuntukkan bagi polisi kerajaan. Penjajahan Jepang tidak berlangsung lama dan Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, Belanda tidak bersedia mengakui kedaulatan RI dan berupaya menancapkan kembali kekuasaannya dengan membentuk berbagai negara boneka. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Buton kemudian menjadi bagian NIT. Pada tahun 1946, pemerintah Belanda yang hadir kembali setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang mendirikan sekolah Mulo di Bau-Bau dengan seorang berkebangsaan Belanda bernama W. Brigjen sebagai kepala sekolahnya. Berbagai jabatan yang dihapuskan pada tahun 1910 dihidupkan kembali, yakni dengan pengangkatan Laode Hibali sebagai Raja Sorawolio, Laode Lalangi sebagai Raja Badia, Laode Abidi sebagai Kapita Raja Matanayo, dan Laode Muhammad Hanafi sebagai Kapita Raja Sukanayo. Keutuhan pemerintahan suap Raja Buton terusik ketika Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kahirudin Syahabat, datang ke Buton pada tahun 1950. Ia memberhentikan dan menghapuskan jabatan Sapati yang dijabat oleh Laode Aero, Kanepulu yang dijabat oleh Laode Mihi, Kapitalau Matanayo yang dijabat oleh Laode Abidi, Lakina Badia yang dijabat Laode Lalangi, dan Bonto Ogena Sukanayo yang dijabat oleh Laadi. Sedangkan Lanehi yang menjabat Bonto Ogena Matanayo telah terlebih dahulu mengundurkan diri dan memperoleh hak pensiun. Dengan dihapuskannya berbagai jabatan penting ini, yang tertinggal di Dewan Pemerintahan suap Raja Buton hanya Sultan dan 4 orang anggota biasa. Belum cukup dengan itu semua,
Laode Halim yang dilantik sebagai Bupati Buton pada 1957 oleh Presiden Soekarno menghadap Sultan Muhammad Falihi di istananya. Ia mengutarakan keinginannya agar Muhammad Falihi menyerahkan kesultanan ke tangannya. Sultan menjadi berang dan meminta Halim mengulangi perkataannya. Laode Halim menegaskan kembali bahwa ia kini adalah bupati yang dipilih oleh presiden dan meminta agar Kesultanan Buton diserahkan kepadanya. Menurut Halim, pengangkatannya sebagai bupati itu secara otomatis berarti bahwa ia adalah pengganti sultan. Muhammad Falihi menjawab dengan keras dan mengatakan bahwa jabatan sebagai bupati atau kepala daerah itu tak ubahnya dengan asisten residen di zaman Belanda. Rumah yang ditempati Halim itu pun adalah bekas tempat kediaman asisten residen. Dan Sultan Muhammad Falihi tetaplah sultan di Tanah Wolio Buton. Apabila ingin memecatnya, Sultan menantang Halim agar membentuk kembali Dewan Adat Buton yang berwenang memecat sultan. Baru setelah itu Siolimbona memberhentikan dirinya. Laode Halim terdiam dan bergegas pulang dengan diiringi kutukan Sultan Muhammad Falihi. Sultan kemudian mengatakan bahwa Kesultanan Buton laksana menggenggam es dipegang, meleleh dengan sendirinya. Apa yang diungkapkan oleh Sultan Muhammad Falihi terbukti benar adanya karena kesultanan baru berakhir setelah Sultan mangkat. Sultan Muhammad Falihi berpulang pada tanggal 23 Juli tahun 1960, dan bersamaan dengan itu berakhir pula Kesultanan Buton. Sebagai penutup, putranya yang bernama Laode Manarva pernah terpilih sebagai anggota MPR DPR RI. Sistem pemerintahan. Kerajaan Buton diperintah oleh seorang sultan yang dipilih dari 3 kelompok bangsawan, yakni Tanailandu, Kumbuwaha, dan Tapi-Tapi. Selain sultan, masih terdapat suatu dewan adat atau menteri yang disebut Siolimbona dan beranggotakan 9 bonto. Para bonto ini juga merupakan kepala 9 wilayah yang membentuk daerah inti Kesultanan Buton. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, awalnya dewan ini hanya terdiri dari 4 bonto saja dan disebut Patalimbona. Ke-9 bonto tersebut masing-masing adalah 1. Bontona Baluwu, 2. Bontona Peropa, 3. Bontona Gundu-Gundu, 4. Bontona Barangkatopa, 5. Bontona Gama, 6. Bontona Siompu, 7. Bontona Wandailolo, 8. Bontona Rakyah, 9. Bontona Melai. Keempat bonto yang pertama merupakan anggota Patalimbona, yang belakangan berkembang menjadi Siolimbona. Mereka memegang peranan penting dalam memilih, mengangkat, serta memberhentikan sultan. Berbeda dengan sultan yang berasal dari kaum Mu atau bangsawan, anggota Siolimbona berasal dari kaum Walaka. Asal-muasal kaum Walaka adalah para pemimpin masyarakat sebelum berdirinya lembaga kerajaan di Buton. Mereka merupakan golongan yang mengangkat raja atau primus inter pares. Setelah kerap terjadi pernikahan di antara kedua kaum ini, Sultan Langkariri atau Durul Alam melarangnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan negerinya, Sultan dibantu oleh para pejabat berupa Sapati, Kanepulu, Lakina Sorawolio, Lakina Baadia, Kapitalau Matanayo, Kapitalau Sukanayo, Bonto Ogena Matanayo, dan Bonto Ogena Sukanayo. Sapati bertugas menjalankan pemerintahan kerajaan dan fungsinya boleh disetarakan dengan seorang Perdana Menteri. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Kabaena. Kanepulu berperan membantu Sapati dan tugasnya berkaitan dengan rakyat banyak. Ia disebut pula sebagai kepala kehakiman. Lakina Sorawolio dan Lakina Baadia merupakan kepala kota Sorawolio beserta Baadia, 2 kota terpenting Buton. Jabatan ini dimaksudkan sebagai pengamanan terhadap keraton dan kerajaan Buton. 2 orang Kapitalau bertugas pula mengamankan kerajaan. Kapitalau Matanayo memiliki kewenangan di sebelah timur, sedangkan Kapitalau Sukanayo di barat. Para Bonto Ogena bertanggung jawab menangani masalah penghasilan kerajaan, seperti pajak dan lain sebagainya. Daerah wewenang mereka juga terbagi menjadi timur dan barat.
Selain daerah inti kerajaan, Kesultanan Buton mengenal pula daerah yang disebut Barata. Secara harfiah, Barata berarti cadik atau penyeimbang sebuah perahu. Oleh karenanya, daerah Barata dimaksudkan sebagai penjaga kestabilan kerajaan. Terdapat 4 Barata di Kesultanan Buton, yakni Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaledupa. Kendati demikian, Muna menolak dianggap sebagai Barata Buton dan memandang dirinya sebagai kerajaan merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, Buton dibagi menjadi berbagai distrik. Nama-nama distrik yang ada pada tahun 1913 adalah Tiworo, Gu, Mawasangka, Kalingsusu, Kaledupa, Binongko, Kabaena, Tomia, Wanci, Poleang, Kapontori, Rumbia, Pasarwajo, Lasalimu, Bolio, Bungi, Wakarumba, Bantauga, dan Sampolawa. Sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Kerajaan Buton sebagian besar dihuni oleh suku Buton. Mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian dan perladangan. Makanan pokok mereka adalah umbi-umbian dan jagung. Varietas umbi yang sering dikonsumsi adalah lami butung. Tanaman pangan jenis ini umbinya tunggal dan besar serta disebut uwi oleh orang Buton atau mafu oleh orang Muna. Selain itu, ubi kayu jenis beracun, disebut uwi kau dalam bahasa Buton, merupakan salah satu makanan pokok di Buton dan Muna. Ubi semacam ini diolah sedemikian rupa sehingga dapat langsung dimakan. Sementara itu, sisanya dikeringkan dan diawetkan menjadi umbi kayu kering. Umbi kayu dari jenis yang tak beracun baru dikenal pada kurang lebih abad ke-20 dan disebut ubi kayu Ambon, atau ubi kayu Landibau, berasal dari bahasa Belanda Lenbu. Beras juga merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk Buton, terutama para pemuka masyarakat dan pendatang. Beras putih bagi konsumsi didatangkan dari Makassar. Kegiatan pertanian yang dilangsungkan masyarakat masih bersifat tradisional dan dikerjakan menggunakan alat-alat seadanya. Tanaman pangan lainnya adalah pisang dan kelapa. Di Pulau Siompu dan Kadatua, masyarakat menanam jeruk Cina yang disebut Makalona patani. Kelapa hanya ditanam secara selingan dan tidak dibudidayakan secara khusus. Pulau Muna banyak menghasilkan kopi yang hasilnya dapat diperdagangkan ke luar daerah. Penduduk yang tinggal di daerah pantai tentunya juga bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Mereka tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengumpulkan teripang, penyu, rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat Buton ada pula yang memiliki armada perahu dagang dan biasa mengangkut komoditas ke Maluku. Bahkan pelaut-pelaut Buton sanggup berlayar hingga Singapura. Kapal-kapal yang dipergunakan oleh orang Buton memiliki bobot 3-5 ton. Para pelaut yang handal ini kebanyakan berasal dari Kepulauan Tukan Besi atau Wakatobi. Meskipun mata uang Belanda menjadi alat tukar resmi di Buton, masyarakat masih memiliki alat tukar khusus berupa sepotong tenunan yang disebut kampua atau bida. Mata uang jenis ini diperbaharui setiap tahunnya dan hanya berlaku dalam ruang lingkup kerajaan Buton sendiri, dan tak berlaku bagi para pedagang-pedagang dari luar kerajaan. 40 kampua nilainya 10 sen. Oleh karena sirkulasi mata uang Belanda yang tak merata, alat tukar lain yang kerap dipergunakan oleh masyarakat Buton adalah garam dan gambir. 10 tempurung garam atau 20 potong gambir disetarakan nilainya dengan 10 sen. Rakyat Buton diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi tertentu, selain itu kepala wilayah yang tinggal di ibu kota kehidupannya harus ditanggung oleh rakyat yang bersangkutan. Apabila kewajiban membayar pajak ini tak dapat dipenuhi, rakyat wilayah itu secara massal dijadikan budak, sebagaimana yang kerap terjadi semasa pemerintahan Sultan Laawu, tahun 1654 sampai tahun 1664. Kerajaan Konawe, cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Konawe. Cerita rakyat Konawe mencatat bahwa pendirian Kerajaan Konawe berawal dari turunnya seorang dewa dari langit bernama Tulahyang.
Kerajaan yang didirikannya terpecah menjadi 3, yakni Padangguni, Wawolesea, dan Besilutu. Raja Padangguni bernama Tutongano Wonua berupaya menyatukan kembali ketiga kerajaan tersebut. Konon saat itu, turunlah Sang Hyang Dudu kedua yang bernama Wekoila. Menurut legenda, Wekoila masih bersaudara dengan pendiri kerajaan Mekongga, Larumbalangi. Wekoila menikah dengan putra Tutonggano Wonua yang bernama Ramandalangi dan selanjutnya diangkat sebagai Mokole wanita Konawe. Peristiwa ini menandakan bergabungnya ketiga kerajaan tersebut menjadi satu. Kerajaan Konawe yang merupakan hasil penyatuan ketiga kerajaan di atas, semula berpusat di Olo-Oloho, tepi Sungai Konaweha, Desa Upai sekarang. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Unaaha. Una berarti padang, aha berarti luas. Konon, wabah penyakit pernah mengganas di Konawe dan menewaskan banyak penduduknya. Peristiwa ini digambarkan dengan munculnya biawak raksasa beserta kerbau berkepala dua yang memangsa rakyat Konawe dalam cerita rakyat setempat. Musibah ini dapat diatasi oleh seorang dukun sakti bernama Latuanda yang sanggup membunuh kedua hewan buas tersebut. Sementara itu, datang pula seorang tokoh bernama Onggabo. Ia diceritakan menikahi salah seorang gadis yang selamat dari wabah tersebut yang bernama Lu. Gelarnya adalah Kambuka Sioropo Korembutano. Onggabo menata kembali kehidupan rakyat Konawe yang baru saja diporak-porandakan wabah penyakit. Keturunan Onggabo inilah yang selanjutnya menjadi raja-raja Konawe. Semasa pemerintahan Onggabo, kerajaan dibagi menjadi beberapa tobu dengan Putobu sebagai kepalanya. Di bawahnya, memerintah para Tunomo tua, yang dibantu oleh pemangku adat, pejabat yang bertanggung jawab terhadap urusan peperangan, panglima perang, bendahara, duta adat, dukun, menangani urusan kepercayaan rakyat, dan utusan perdamaian. Konawe kemudian diperintah oleh para keturunan Onggabo. Raja-raja berikutnya adalah Anamyandapo, tahun 1530 sampai tahun 1540, Tanggolowuta, tahun 1540 sampai tahun 1570, Lulanggai, tahun 1570 sampai tahun 1600, dan Melambai, tahun 1600 sampai tahun 1620. Melamba merupakan saudara Sultan Buton pertama. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Konawe mencapai puncak kejayaannya dengan wilayahnya yang meliputi hampir seluruh semenanjung Sulawesi Tenggara. Melamba digantikan oleh putranya yang bernama Pati, tahun 1620 sampai tahun 1640, dan raja-raja Konawe berikutnya adalah Maago, tahun 1660 sampai tahun 1680, Sanghyang Hinoburu, tahun 1680 sampai tahun 1700, Sorumba, tahun 1700 sampai tahun 1720, Melamba kedua, tahun 1720 sampai tahun 1740, Sendebunggu, tahun 1740 sampai tahun 1770, Sitiningga, tahun 1770 sampai tahun 1800, dan Tebawo, tahun 1800 sampai tahun 1830. Semasa pemerintahan Tebawo, ditetapkan Siwolem Batohu dan Pitudula Batu, yakni pembagian 4 wilayah kerajaan Konawe dan 7 kementerian. Lihat ulasan tentang sistem pemerintahan Konawe. Setelah meninggalnya Mokole Konawe terakhir, Dewan Kerajaan tidak sanggup lagi memilih penggantinya dan negeri itu diperintah oleh Sulemandara, yang tidak memiliki cukup wibawa untuk mengendalikan kerajaannya. Distrik Ranometo menjadi makin menonjol sehingga membuka peluang berdirinya kerajaan Laiwui. Sistem pemerintahan kerajaan Konawe dikenal pula dengan sebutan Siwolem Batohu, Pitudula Batu, Tolumbulo Anakiam Butobu, Tolu Etulausa, Sioso Ananiawo, yang berarti suatu kerajaan yang wilayahnya berbentuk persegi 4, terdiri dari 7 kementerian, 30 wilayah kecamatan, 300 buah kampung, dan 9.000 kepala keluarga.
Raja Konawe bergelar Mokole, yang berkedudukan di Unaha, ibu kota Konawe. Istilah Siwolem Batohu mengacu pula pada 4 wilayah kekuasaan Konawe, yakni wilayah kekuasaan sebelah timur kerajaan, yang dikuasai seorang pemimpin bergelar Sapati atau Kounang Gonaya Ranometo, kedudukannya berada di Puumbopondi, Ranometo. Wilayah kekuasaan sebelah barat kerajaan, yang dikuasai seorang pemimpin bergelar Sabandara, Ore-Ore Mebubui Latoma, kedudukannya berada di Kondara-asi, Latoma. Wilayah kekuasaan sebelah utara kerajaan, yang dikuasai seorang pemimpin bergelar Ponggawai Una, kedudukannya berada di Lalonggo Una Tongauna. Wilayah kekuasaan sebelah selatan kerajaan, yang dikuasai seorang pemimpin bergelar Ana Inowa Owa Wutai Asaki, kedudukannya berada di Puriala, Asaki. Selanjutnya, yang disebut 7 menteri atau aparat kerajaan atau Pitu Dula Batu, arti harfiahnya adalah 7 piring batu, adalah Menteri Pertahanan yang disebut Tutuwinotaha, Rambaha Monggasono Ouna, Polapi Mungguarono Wuta Konawe, arti harfiahnya adalah bendera merah, batu asahan negeri Una yang tajam, benteng pertahanan kerajaan Konawe. Gelarnya adalah Anakian Damalaki dan berkedudukan di Anggaberi. Menteri Pertanian yang disebut Tusawuta, Romeno Wuta Konawe, arti harfiahnya adalah tiang pusat tanah, sumber kemakmuran rakyat Konawe. Gelarnya adalah Anakian Dusawuta dan berkedudukan di Kasupute. Menteri Peradilan Adat yang disebut Bite Kinalumbi, arti harfiahnya adalah pohon sirih yang kokoh dan membelit. Gelarnya adalah Anakia Kinalumbi dan berkedudukan di Kasupute. Hakim adat yang disebut Kotubitara. Gelarnya adalah Anakia Babitara dan berkedudukan di Wonggeduku. Aparat penegak hukum yang disebut Petumbu Laradati, arti harfiahnya adalah tiang agung rumah dari teras kayu jati. Gelarnya adalah Anakia Betumbu dan berkedudukan di Tudaan. Aparat kerukunan hidup yang disebut Bite Metado, arti harfiahnya adalah daun sirih yang bertulang buku sejajar. Gelarnya adalah Anakia Metado dan berkedudukan di Unaha. Aparat matap mata yang disebut Tusa Laradati, arti harfiahnya adalah tiang rumah dari teras kayu jati. Gelarnya adalah Anakian Dusalara dan berkedudukan di Lasosabila. Untuk menangkis serangan musuh yang datang dari darat dan laut, terdapat 2 orang panglima perang yang bergelar Kapita Anamolepo, arti harfiahnya adalah Kapten Anak Muda, dan Kapita Lau, Kapten Laut. Kapita Anamolepo berkedudukan di Upai dan bertanggung jawab memimpin angkatan perang kerajaan melawan musuh di darat. Sementara itu, dari gelarnya mudah diketahui bahwa Kapita Lau yang berkedudukan di Puusambalu Sambara bertugas mengamankan kawasan lautan kerajaan. Di samping jabatan-jabatan di atas, yang tak kalah pentingnya adalah Sulmendara. Tugasnya berkenaan dengan penyelenggaraan urusan dalam negeri. Kedudukannya berada di Puosu. Raja masih memiliki lagi pejabat pengawal istana yang bergelar Tuoi, arti harfiahnya adalah bambu runcing. Pejabat ini berkedudukan di Unaasi. Sebagai kepala rumah tangga istana, diangkatlah pejabat bergelar Anakia Mombonahuako, arti harfiahnya adalah pengurus dapur istana raja, yang berkedudukan di Toriki. Calon pengganti raja yang disebut Inea Sinumo, Towu Tinorai, Wutam Minotiso, arti harfiahnya adalah pinang terbungkus yang tersimpan, tebu terpelihara, negeri cadangan kerajaan Konawe, berkedudukan di Abuki. Tolumbulo Anakia Mutohu berarti 30 wilayah kekuasaan, yang mengacu pada pembagian daerah kerajaan Konawe. Masing-masing daerah itu dipimpin oleh seorang kepala wilayah. Di bawahnya masih terdapat Tolu Etulausa yang berarti 300 kampung. Setiap kampung di Konawe dikepalai oleh kepala kampung bergelar Tonomotuo. Selanjutnya, Sioso Ananiawo, arti harfiahnya adalah 9.000 penduduk, mengacu kepada rakyat Konawe. Kerajaan Laiwui, cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Laiwui. Kerajaan Laiwui muncul pada awal abad 19 dan berasal dari Kerajaan Konawe.
Laiwui dahulunya adalah salah satu distrik Ranometo dari kerajaan Konawe yang kepalanya diberi gelar Sapati. Raja Konawe yang terakhir meninggal pada akhir abad 18 dan Dewan Adat Kerajaan tidak berhasil memilih penguasa baru sehingga akhirnya masing-masing distrik atau daerah diperbolehkan mengurus dirinya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, mereka masih menjaga kesatuan di bawah seorang Perdana Menteri. Pada masa itu, wilayah Ranometo diperintah oleh seorang kepala daerah yang bernama Tebau. Akhirnya, atas persetujuan Sulemandara, ia diangkat sebagai raja pertama Ranometo dengan pusat pemerintahan di Lepo-Lepo. Dengan demikian, Ranometo naik statusnya menjadi kerajaan dan belakangan juga disebut Laiwui. Pengganti Tebau adalah putrinya, Maho, yang disebut Verstim Vet Laiwui, atau bangsawan wanita dari Laiwui oleh Ligfoot. Maho digantikan oleh Lamangu, putra buah pernikahannya dengan putra Arubakung. Ia merupakan raja yang pertama kali menandatangani kontrak politik berupa plakat panjang pada tanggal 13 April tahun 1858. Arubakung merupakan pemimpin pertama orang Bugis yang berdiam di kawasan Laiwui. Ia adalah seorang bangsawan Bon yang memilih pindah ke Muara Sampara di kerajaan Laiwui karena terjadi kemelut di kampung halamannya. Selanjutnya, Arubakung berpindah ke Tiworo, salah satu kerajaan bawahan Buton dan menikah dengan putri penguasanya. Arubakung berniat membebaskan Tiworo dari kekuasaan Buton, tetapi gagal. Raja Laiwui yang bernama Tebau lantas mengundangnya bermukim di negerinya pada 1823 atau 1824. Berbekalkan mandat yang diterima dari Tebau, Arubakung berhasil mengamankan kawasan Teluk Kendari dan menegakkan kewibawaannya di sana sehingga ia diangkat sebagai pemuka bagi suku Bugis yang berdiam di Laiwui. Arubakung terpaksa meninggalkan Teluk Kendari setelah orang-orang Bugis melakukan pemilihan pemuka mereka sebagai pengganti Arubakung. Pemuka kaum keturunan Bugis tidak diangkat berdasarkan keturunan, melainkan melalui pemilihan. Tetapi asal-usul dan keturunan yang bersangkutan menjadi bahan pertimbangan. Lamangu digantikan oleh Sao-Sao dengan dukungan resmi Belanda dan para penggantinya, yang selanjutnya disebut Raja-Raja Laiwui. Pada masa pemerintahannya, kedudukan orang Bugis dan Bajo telah sedemikian pentingnya sehingga dalam kontrak politik pada tanggal 21 Desember tahun 1885, pemuka orang Bugis serta Bajo turut pula menandatanganinya selain Raja, Kapita dan Sapati. Raja Sao-Sao juga telah memindahkan ibu kota Laiwui dari Lepo-Lepo ke Kendari pada tahun 1927. Pengganti Sao-Sao adalah putranya yang bernama Tekaka, tahun 1928 sampai tahun 1955. Tekaka merupakan raja terakhir Laiwui. Bala tentara Jepang masuk bertepatan dengan masa pemerintahannya. Sebelumnya, aparat-aparat Belanda telah ditangkap sehingga praktis administrasi pemerintahan menjadi lumpuh. Sisa-sisa pasukan Kenil yang pernah menjadi tulang punggung pemerintah kolonial Belanda melakukan perlawanan 3 km dari Kendari, tetapi rontok oleh gerak maju bala tentara Jepang. Hampir seluruh anggota pasukan Kenil tewas, walaupun korban di pihak Jepang juga tidak boleh dikatakan sedikit. Pejabat kehutanan bernama Van der Staar dan pendeta Gowelos ditembak mati oleh Jepang saat melarikan diri. Kendari, ibu kota kerajaan Laiwui jatuh ke tangan Jepang. Tekaka selaku Raja Laiwui segera mengakui kekuasaan Jepang dan tetap menjalankan pemerintahan negerinya. Sistem pemerintahan kerajaan Laiwui dibagi menjadi beberapa kawasan yang terbagi menjadi dua golongan, yakni Tobu, yang dikepalai seorang Putobu, dan daerah yang dipimpin Tuno Motua. Biasanya Tobu lebih luas dari segi wilayah dan pemimpinnya merupakan keturunan bangsawan. Sedangkan satu daerah yang lain dikepalai oleh orang yang bukan bangsawan. Kedua jenis daerah ini sama-sama bersifat otonom dan mempunyai hak mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum adat. Selain raja,
Masih terdapat jabatan-jabatan penting lain seperti Sapati, Kapita, dan Penggawa. Masing-masing jabatan itu diwariskan turun-temurun dan mereka masing-masing tidak jarang merangkap pula sebagai kepala wilayah. Setelah masuknya pengaruh Belanda pada 1906, Laiwui dibagi atas 16 distrik, yakni Sampara, Abeli, Kolono, Konda, Kampung Bugis, Palanga, Andolo, Lambuya, Wawotobi, Pondidaha, Abuki, Latoma, Lasolo, Asera dan Wiwirano, Wawoni, serta Tongauna. Selanjutnya, berbagai distrik tersebut masih dibagi lagi menjadi kampung-kampung. Kepala distrik diangkat oleh Raja Laiwui atas persetujuan Belanda. Sementara itu, para kepala kampung tetap dipilih rakyat. Pada perkembangan selanjutnya, dibentuklah distrik Uwopayu yang berasal dari pemecahan distrik Lambuya pada tahun 1917. Sosial kemasyarakatan penduduk asli Laiwui adalah suku Tolaki. Mereka membagi masyarakatnya menjadi Anakia, Tunudadio atau Maradika, dan Ata atau Andalo. Golongan yang paling tinggi adalah Anakia atau kaum bangsawan. Golongan ini merupakan asal-muasal raja, dewan kerajaan, dan kepala tobu. Cikal bakal kaum ini adalah para bangsawan kerajaan Konawe yang telah ada sebelumnya. Belakangan, kaum bangsawan ini bercampur pula dengan para pedagang Bugis dan Tiworo. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa dalam diri raja-raja Laiwui berikutnya mengalir darah Bugis dan Tiworo. Dalam golongan Anakia ini pun masih dikenal tingkatan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan seseorang dengan raja. Orang kebanyakan atau orang merdeka membentuk golongan menengah dalam tatanan kemasyarakatan suku Tolaki. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Petani dan nelayan digolongkan pula ke dalamnya. Secara umum golongan ini adalah anggota masyarakat yang bukan budak, tetapi tidak tergolong ke dalam kaum bangsawan. Belakangan, para nelayan, petani, dan pekerja kasar mulai terdesak menjadi golongan bawah. Budak merupakan lapisan masyarakat terbawah. Menurut tradisi, ada 4 hal yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbudakan, yakni karena diwariskan, dibeli, tidak dapat membayar hutang, atau mencari perlindungan kepada seseorang. Menurut laporan Vosmaer, kehidupan dan keamanan budak-budak tersebut dijamin oleh majikannya serta dianggap sebagai anggota keluarga. Meskipun demikian, pemerintah Belanda melarang praktik perbudakan ini. Selain Tolaki, di Laiwui masih ada suku Bugis dan Bajo. Orang-orang Bugis berhasil menduduki tempat yang penting dalam strata sosial Laiwui. Para penguasa Laiwui dari suku Tolaki menikah dengan kaum bangsawan Bugis sehingga mendudukkan mereka ke dalam elit pemerintahan Laiwui. Bahkan bahasa Bugis banyak digunakan sebagai bahasa pengantar atau lingua franca dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota Kendari. Orang Bugis makin banyak berdatangan setelah kedatangan seorang tokoh Bugis bernama Arubakeng pada tahun 1824, yang pernah gagal mematahkan dominasi Buton di kerajaan Tiworo. Kendati Arubakeng harus meninggalkan Laiwui pada tahun 1830, orang Bugis tetap menjadi komponen masyarakat yang penting di Teluk Kendari. Orang Bajo telah mendiami Teluk Kendari sejak lama, yang ditandai dengan adanya Kampung Bajo. Setelah Belanda menyerang pusat pemukiman orang Bajo dalam ekspedisi militer ke Bone pada tahun 1824 sampai tahun 1825, mereka terpencar dan banyak yang pindah ke Kendari. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kendari sudah menjadi pusat pemukiman yang besar bagi orang Bajo. Suku-suku lain yang juga patut disebutkan di sini adalah Turete yang mendiami kawasan berbukit-bukit di utara Teluk Kendari, Tukapontori yang mendiami kawasan Kapontori di sebelah barat Kendari, serta suku Muna dan Buton bermukim di Kampung Buton, timur Kendari. Kedatangan orang Muna diawali dengan larinya seorang tokoh bernama Laude Engkada dari Muna karena berselisih paham dengan Raja Muna.
Laode Bulai pada tahun 1861. Kedatangannya ini diiringi oleh 300 orang pengikutnya. Ia kemudian menikah dengan Bibi Lamangu, Raja Laiwui. Orang Turete berasal dari Pulau Wawoni di Teluk Kendari. Mereka meninggalkan kampung halamannya karena gangguan perompak dari Maluku. Sementara itu, suku Tukapontori pindah dari kampung halamannya di Buton karena penindasan dari para pejabat pemerintahan di sana yang membebani mereka pajak yang berat. Belakangan, pada awal abad ke-20 datanglah 3 orang bersaudara keturunan Cina bernama Hong Po Seng, Hong Po Siu, dan Hong Po Kong ke Kendari untuk membuka usaha perdagangan di sana. Sesudah masuknya Belanda, makin banyak orang Cina yang berdatangan ke Kendari dan membuka pemukiman di tengah kota. Kelompok asing lainnya adalah orang Jepang yang datang pada 1920-an. Selain berprofesi sebagai pedagang, kaum keturunan Cina banyak yang bekerja sebagai tukang sebagaimana halnya orang-orang Bugis. Kerajaan Mekongga, cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Mekongga. Mekongga didirikan oleh Larumbalangi yang merupakan saudara Wekoila, pendiri Kerajaan Konawe. Mula-mula lokasi pusat pemerintahan Mekongga berada di Bende, tetapi belakangan dipindahkan ke Wundulako. Kerajaan Mekongga konon pernah tertimpa musibah besar yang digambarkan dalam cerita rakyat sebagai keganasan burung Garuda raksasa. Hewan ini memangsa banyak penduduk Mekongga. Larumbalangi berhasil menewaskan Garuda raksasa tersebut. Berkat jasa besarnya tersebut, 7 kepala kampung yang merupakan cikal bakal kerajaan Mekongga sepakat mengangkatnya sebagai raja mereka. Sementara itu, 7 Tuno Matuo menjadi dewan kerajaan. Menurut sumber lainnya, kedua bersaudara ini datang dari tanah Jawa. Para keturunan Larumbalangi yang selanjutnya memerintah Mekongga adalah Lakonunggu, Malanga, Lagaliso, Lambalambasa, Lombo-Lombo, Teporambe, dan Laduma. Menurut legenda, tatkala Larumbalangi telah lanjut usia, terdengarlah suara guruh disertai kilat sambar menyambar sehingga rakyat menjadi ketakutan. Setelah gejala alam tersebut mereda, Larumbalangi telah lenyap dan sebagai gantinya muncul pemuda gagah yang mengaku bernama Lakonunggu. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah kembali ke langit dan kini ia ditugaskan menggantikannya sebagai Raja Mekongga. Setelah beberapa lama memerintah, Lakonunggu juga raib dan digantikan oleh Malanga. Proses pergantian yang sama juga berlaku bagi raja berikutnya, Lagalisa. Pengganti Lagalisa, Lambalambasa menikah dengan Putri Mokole Toburi dan memperoleh mahar berupa wilayah sebelah selatan Mekongga. Semasa pemerintahannya, mulai dibentuk jabatan Kapita, Pabitara, dan Sapati. Putra Lambalambasa, yakni Lombo-Lombo, menikah dengan Putri Konawe, anak Sabandara Latoma. Tiari pernikahan ini adalah sebagian besar wilayah Latoma diserahkan pada Mekongga. Lombo-Lombo merupakan Raja Mekongga yang pertama kali menggunakan gelar Bokeo serta mendirikan Sarawunua atau Kabinet Kerajaan. Wilayah Mekongga dibagi menjadi satuan pemerintahan sebagai berikut. 7 wilayah Tunomotuo yang membentuk inti kerajaan dan diperintah langsung oleh raja. 6 wilayah yang diperintah oleh seorang Mokole dan disebut Putobu atau Mbutobu. Menurut penuturan cerita rakyat, kendati sudah berumur 4 tahun, ubun-ubun Lombo-Lombo belum keras. Dalam bahasa setempat, Lombo-Lombo berarti ubun-ubun, yang tampaknya merupakan asal muasal namanya. Suatu ketika, pengasuhnya yang bernama Inawaduangga bermimpi berjumpa neneknya yang bernama Wasasi Wasabenggali. Sang nenek berpesan bahwa tulang ubun-ubun Lombo-Lombo baru dapat tumbuh setelah diadakan upacara adat Sinosambakai. Benar saja, setelah upacara diadakan, tumbuhlah tulang ubun Lombo-Lombo. Peristiwa ini menjadi asal muasal penyelenggaraan upacara adat yang diadakan khusus bagi anak pertama tersebut. Sedangkan anak kedua dan selanjutnya tidak perlu diadakan lagi upacara semacam itu. Lombo-Lombo digantikan oleh putranya, Teporambe,
yang setelah meninggal digelari Sanghyang Nilulo. Pada masa Teporambe, masuklah agama Islam melalui Luwu. Meskipun demikian, Teporambe belum menganut agama Islam. Putra dan penggantinya, Laduma atau Sanghyang Nibandera, merupakan Raja Mekongga pertama yang menganut agama Islam. Makamnya masih dipelihara oleh keturunannya hingga kini. Pada masa Laduma, berlangsung peperangan antara Gowa dan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Laduma menempatkan seorang raja bawahan di Kondoeha guna mengamankan bagian barat kerajaan. Mekongga boleh dikatakan mencapai zaman keemasannya pada masa pemerintahan Laduma. Hubungan dengan Luwu menjadi makin erat dan Mekongga masuk ke dalam daerah pengaruh Luwu. Rangkaian penguasa Mekongga berikutnya setelah Laduma adalah Lapobandu, Lasipala, Lasikiri, Pobe, Emburi, Bioha, Latambaga, Indumo, Guro, dan Puwatu. Pada masa pemerintahan Bokeo Emburi, industri anyaman mengalami perkembangan. Hasil kerajinan rakyat tersebut lantas dipasarkan hingga Bone dan Palopo. Sumber lainnya menyebutkan mengenai seorang Bokeo bernama Bula, tahun 1863 sampai tahun 1904, yang mendahului Latambaga. Pada masa pemerintahannya, hutan-hutan damar telah dijadikan sebagai penopang perekonomian Mekongga. Semasa pemerintahan Latambaga, damar makin penting peranannya sehingga menjadi komoditas perdagangan bagi raja beserta kepala-kepala kampungnya. Belanda tidak mengakui Mekongga sebagai kerajaan yang terpisah dari Luwu. Oleh karena itu, segenap perjanjian antara Luwu dengan Belanda mencakup pula Mekongga. Seiring dengan masuknya pengaruh Belanda, pemilihan dan pengangkatan Raja Mekongga tidak lagi berdasarkan adat, melainkan ditentukan oleh pemerintah kolonial. Sewaktu Latambaga mangkat pada 1932, yang diangkat sebagai penggantinya adalah Indumo, tanpa meminta persetujuan Dewan Adat Mekongga. Seharusnya yang lebih berhak adalah Kapita Konggoasa, putra Raja Latambaga. Indumo selanjutnya diangkat pula sebagai Sulewatang Kolaka merangkap Raja Mekongga dan Kepala Distrik Kolaka. Sebagai tambahan, pada tanggal 14 Februari tahun 2013, penulis sempat berjumpa dengan Bapak Abbas Puloh yang memberikan silsilah kerajaan Mekongga. Namun, isinya memiliki perbedaan dengan data di atas. Demi melengkapi pembahasan dalam buku ini, penulis akan cantumkan pula silsilah tersebut. Menurut data yang diberikan oleh Bapak Abbas Puloh, urutan raja-raja Mekongga adalah Larumpalangi, Ranggapou, Sikiri, Lapotende, Sitinauso, dan Muhammad Kondi Puloh selaku raja terakhir Mekongga. Sistem pemerintahan raja-raja Mekongga mulanya bergelar Mokole, namun belakangan diubah menjadi Bokeo. Makna harfiahnya adalah buaya. Sebagian pihak menafsirkan bahwa gelar tersebut dapat diartikan bahwa seorang raja hendaknya ditakuti oleh rakyatnya, sebagaimana ketakutan mereka terhadap buaya. Tetapi ada pula yang menafsirkan bahwa gelar tersebut mengacu pada raja yang menguasai pinggir laut. Sehubungan dengan administrasi pemerintahan, kerajaan Mekongga terbagi atas 4 wilayah besar, yaitu wilayah sebelah timur kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar Pabitara, yang berkedudukan di Epe. Wilayah sebelah barat kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar Sapati, yang berkedudukan di Kolaka. Wilayah sebelah timur kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar Kapita, yang berkedudukan di Balandete. Wilayah sebelah selatan kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar Putobu, yang berkedudukan di Lamekongga. Ibu kota kerajaan Mekongga awalnya berada di Kowioha, tetapi belakangan dipindahkan ke Wundulako. Kerajaan ini hanya meliputi 7 kampung saja, yakni Tikonu, Puehu, Sabilambo, Poondui, Lalomba, Ulunggolaka, dan Manggolo. Setiap kampung ini dikepalai oleh seorang kepala kampung. Pada masa pendudukan Belanda, Mekongga dibagi menjadi berbagai distrik. Nama-nama distrik yang ada pada 1907 adalah Kolaka, Singgere, Lapai,
Mambulu, Tawanga, Konaweha, dan Kondoeha. Pada tahun 1933, dibentuk 3 onder distrik di Mekongga, yakni Solewatu, Kolaka, dan Patampanua. Kerajaan Moronene. Wilayah Kerajaan Moronene kini terletak di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini kemudian terbagi menjadi 3 kerajaan, yakni Rumia, Poleang, dan Kobaena. Raja-raja pertama Moronene adalah Dendeangi, Lukubarese, Nukulangi, Eluntoluwu, Sura, Sangyadowo, Sangyaretena, Sangyapuso, Onda, dan Muhammad Ali. Silsilah raja-raja Moronene ini terputus dan baru pada 1700 diketahui lagi rangkaian penguasanya, yaitu Sangyaniweha, tahun 1700 sampai tahun 1760, Sangyanikinale, tahun 1960 sampai tahun 1830, Sangyarahawatu, tahun 1830 sampai tahun 1943, Sangyatandole, tahun 1943 sampai tahun 1950, dan Ipimpi, tahun 1950 sampai tahun 1962. Menurut sumber lain, Dendeangi beserta permaisurinya, Morimpopo, merupakan pemimpin bagi kelompok masyarakat yang pertama kali tiba dan menghuni kawasan tersebut. Konon, Dendeangi dilantik sebagai raja pertama Moronene oleh Sauri Gading. Sementara itu, masyarakat yang ada di Rumia dan Poleang menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari bambu gading, sedangkan istrinya berasal dari bunga kayu waru. Disebutkan pula bahwa pada abad ke-13 terdapat seorang raja bernama Kapitan Manjawari yang berkedudukan di Tangkeno. Ia setiap tahunnya menyerahkan beras sebagai upeti kepada Sultan Buton kelima. Ada pula sumber yang mengatakan bahwa Dendeangi merupakan saudara Mokole Arimatesima, raja pertama Konawe. Kerajaan Moronene kemudian pecah menjadi 3, yakni Poleang, berpusat di Toburi, Rumia, berpusat di Taubonto, dan Kabaena, berpusat di Tangkeno. Raja Poleang tewas dalam peperangan di Pomalaa melawan Luwu. Ia meninggalkan 2 orang anak, yakni Wasirimani dan Lu Olentewu. Lu Olentewu lantas menjadi Raja Poleang berikutnya. Orang Moronene tak akan menyebutkan nama asli rajanya. Oleh karena itu, mereka akan menyebutkan gelarnya saja. Sebagai contoh, raja-raja yang memerintah Rumia adalah Sangya Lerentapupu, Sangya Opisi, Sangya Tepolelebo, Sangya Puungkuta, Sangya Olo, Sangya Nguni, Sangya Nginale, Sangya Rahawatu, Apua Tandole, Apua Mungura atau Sangya Powatu, Sangya Bolousu, Sangya Tambera, dan Sangya Aua. Sedangkan di daerah Poleang urutan raja-rajanya adalah Sangya Ea, Sangya Toburi, Sangya Melemba, Sangya Entina, Sangya Pua, Sangya Wunumea, dan Sangya Moauno. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial dikobarkan oleh Sangyadowo dari Kerajaan Poleang yang dilahirkan pada tahun 1875. Ayahnya bernama Sura, sedangkan ibunya bernama Wahoga. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten De Jongens pada mulanya mengalami kekalahan sehingga De Jongens mengajak Sangyadowo berunding. Namun, pemerintah kolonial menerapkan siasat licik dengan meracuni Sangyadowo hingga meninggal. Jenazahnya kemudian diusung di tengah hujan lebar menuju ke Toburi, ibu kota Poleang. Itulah sebabnya, ia juga dikenal sebagai Sangya Nilemba, raja yang diusung. Perjuangan Sangyadowo menentang penjajahan dilanjutkan oleh Mbohogo. Meskipun demikian, ia tertangkap pada tahun 1912, dan dijatuhi hukuman gantung. Kerajaan Muna. Raja Muna pertama adalah Laeli Batalaiworu yang terkenal dengan sebutan Simpatani. Ia memiliki anak bernama Sugilaende atau Sugimpeari yang menjadi Raja Muna kedua. Putra Sugilaende yang bernama Sugimanuru, kemudian menjadi Raja Muna ketiga.
Laki Laponto yang merupakan putra Sugimanuru menikah dengan putri Raja Buton bernama Watampaidonga karena berhasil menewaskan perampok bernama Labolontio yang merajalela di Buton. Ketika ayahnya mangkat, Laki Laponto, tahun 1538 sampai tahun 1541, menggantikannya sebagai Raja Muna. Meskipun demikian, Laki Laponto diangkat pula sebagai Raja Buton ke-6. Karenanya, kedudukan sebagai Raja Muna diserahkannya kepada adiknya, Laposasu, tahun 1541 sampai tahun 1551. Menurut sumber lainnya, Raja pertama Muna adalah Zulzaman yang konon ditemukan dalam ruas bambu. Itulah sebabnya ia digelari Beteno Netumbula, berasal dari dalam ruas bambu. Raja pertama Muna ini dikenal sebagai tokoh yang sakti. Raja-raja Muna berikutnya adalah Zulzaman, Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, dan Sugi Laende. Semasa pemerintahan Sugi Manuru, putra Sugi Laende, terjadi perubahan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Muna. Sugi Manuru menciptakan sistem lapisan-lapisan kemasyarakatan. Dasarnya adalah pandangan yang mengumpamakan masyarakat layaknya tubuh manusia, yakni terdapat bagian kepala, badan, dan anggota tubuh. Oleh karenanya, Sugi Manuru lantas membagi rakyatnya menjadi 5 golongan, yakni Kaumu, anak lelaki Sugi Manuru dengan permaisurinya. Walaka, anak perempuan Sugi Manuru yang menikah dengan pendatang, Anangkolaki, anak Sugi Manuru yang berasal dari Selir, Maradikano Gura, masyarakat penghuni 4 kampung yang dikepalai seorang Kino, dan Maradikano Papara, masyarakat penghuni 4 kampung yang dikepalai seorang Mino. Namun, pada perkembangan selanjutnya hanya dikenal 3 lapisan masyarakat saja, yakni Kaumu, Walaka, dan Maradika. Timbul pergolakan di Muna karena rakyat tak bersedia lagi mengakui Laposasu. Oleh karena itu, Laki Laponto memimpin pasukan guna menertibkan keadaan di Muna. Akhirnya, para pemberontak dapat dikalahkan melalui peperangan dan mereka bersedia mengakui kembali Laposasu sebagai raja mereka. Raja-raja Muna selanjutnya adalah Larang Pi Somba, tahun 1551 sampai tahun 1600, Titakono, tahun 1600 sampai tahun 1625, dan Laodesa, tahun 1625 sampai tahun 1626. Pada perkembangan selanjutnya, Muna masuk ke dalam payung kekuasaan Ternate. Pada tahun 1655, Sultan Hasanuddin dari Gowa menyerang Buton dan berhasil menguasai Muna. Tetapi secara sepihak Sultan Ternate menyerahkan Muna kepada Buton pada tahun 1664. Raja Muna yang saat itu dijabat oleh Sangya Kaindea, tahun 1626 sampai tahun 1667, tidak bersedia mengakui kekuasaan Buton, sekutu Ternate. Oleh karenanya, dengan bantuan VOC dan Ternate, Sangya Kaindea berhasil ditangkap serta dibawa ke Ternate. Selama Sangya Kaindea berada dalam tawanan, roda pemerintahan Muna dipegang oleh Waode Wakelu, istrinya, yang merupakan putri Sapati Buton. Semenjak penyerahan ini, Muna dianggap sebagai salah satu daerah kekuasaan Buton. Meskipun demikian, Muna sendiri menganggap bahwa dirinya adalah kerajaan yang berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan Buton. Inilah pemicu pertentangan antara keduanya pada masa-masa selanjutnya. Setelah berakhirnya peperangan dengan Gowa, Sangya Kaindea dikembalikan ke Buton, tetapi sesungguhnya yang berkuasa adalah Kapitalau dari Buton bernama Laode Idris, tahun 1668 sampai tahun 1671. Pemerintahan Laode Idris disebut Sarano Kraindea oleh rakyat Muna. Sangya Kaindea memerintah lagi pada tahun 1671, tetapi berada di bawah kekuasaan Buton dan Belanda. Ia digantikan oleh Laode Abdul Rahman, tahun 1671 sampai tahun 1716.
Cucu Sangya Kaindea bernama Laode Husain Omputo Sangya tahun 1716 sampai tahun 1757 tidak bersedia mengakui kekuasaan Buton dan bahkan sumber Belanda sendiri menyatakan bahwa Muna terlepas dari Buton. Perkembangan selama abad 18 dan 19 kembali diwarnai pertentangan dan peperangan antara kedua belah pihak. Pemerintahan di Muna saat itu dijalankan oleh Raja Laode Kentukoda Omputa Kantolalo, tahun 1758 sampai tahun 1764. Peperangan besar berkecamuk antara kedua kerajaan tersebut pada tahun 1799, bahkan Raja Muna Laode Harisi tahun 1764, menjadi salah satu korbannya sehingga digelari Omputo Nigege, yakni raja yang dihukum mati dengan jeratan benang di leher oleh rakyatnya. Raja-raja berikutnya yang berkuasa di Muna adalah Laode Umara dan Laode Murusali. Pada tahun 1816, bersama-sama dengan Tiworo dan dukungan Syarif Ali, seorang tokoh asal Sulawesi Selatan, Muna menegakkan kembali kedaulatannya. Akibatnya, berkobarlah peperangan dengan Buton yang baru berakhir pada tahun 1823, yang berakhir dengan kekalahan Muna beserta Tiworo. Sultan Buton lantas menunjuk Laode Engkumabusi sebagai pejabat Raja Muna. Sultan Buton mengeluarkan undang-undang mengenai daerah kekuasaan yang baru pada tahun 1838. Raja Muna, Laode Sumaili, turut menandatanganinya. Dewan Adat Muna mengangkat Laode Saete sebagai raja. Sementara itu, Buton mengangkat Laode Wita sebagai Raja Muna. Akibatnya, terdapat dua orang raja di Muna. Laode Sumaili digantikan oleh Laode Bulai tahun 1861. Raja Laode Bulai terlibat perselisihan dengan pembantunya, Kapitala Lohia, pada tahun 1861. Sebagai pemecahan atas persoalan ini, Buton mengasingkan Laode Bulai dan Laode Engkada menyingkir ke Kendari. Sepeninggal Laode Bulai, Sultan Buton mengundang kembali Laode Engkada dan menjadikannya sebagai Raja Muna. Sejak wafatnya Raja Laode Kaili, tahun 1872 sampai tahun 1899, kedudukan Raja Muna mengalami kekosongan. Kebetulan pada tahun 1904, Sultan Buton ke-32, Muhammad Umar, mangkat. Calon terkuat penggantinya adalah Laode Ahmad Maktubu. Belanda khawatir apabila ia yang terpilih sebagai Sultan Buton akan banyak merepotkan pemerintah kolonial. Karenanya, Belanda lantas mengangkat Muhammad Ashikin sebagai Sultan Buton berikutnya dan menjadikan Laode Ahmad Maktubu sebagai Raja Muna, tahun 1904 sampai tahun 1914. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Laode Ijo, cucu Laode Engkada, berniat melancarkan perlawanan terhadap Belanda, namun gagal. Raja Laode Ahmad Maktubu meninggal pada tahun 1913 atau 1914 dan dimakamkan di Badia. Penggantinya adalah Muhammad Syafiu, tahun 1914 sampai tahun 1924, yang kelak dipilih sebagai Sultan Buton. Seiring dengan masuknya pengaruh Belanda, kondisi Muna menjadi kacau. Akibat beratnya beban pajak yang harus dipikul rakyat dan tindakan kejam para penagih pajak, pecah berbagai pemberontakan. Laode Pagora dan Laode Pulu, dua orang bangsawan, menghasut rakyat agar tidak membayar pajak serta bangkit melawan penjajah. Meskipun demikian, perlawanan boleh dikatakan gagal dan Laode Pulu tewas tertembak. Penderitaan rakyat makin menjadi-jadi dengan diberlakukannya kewajiban kerja rodi. Oleh sebab itu, sikap antipati rakyat makin memuncak. Muna merupakan salah satu daerah yang kurang bersahabat terhadap Belanda sehingga semenjak tahun 1906. Belanda menempatkan pejabat-pejabat militernya di sana yang dijabat oleh Letnan Palek, tahun 1907 sampai tahun 1909,
Letnan Bol, tahun 1909 sampai tahun 1911, Letnan Ross, tahun 1911 sampai tahun 1913, Letnan Van Belt, tahun 1913 sampai tahun 1917, Letnan Gualing, tahun 1917 sampai tahun 1919, Letnan Gertmas, tahun 1919 sampai tahun 1923, Letnan Mars, tahun 1923 sampai tahun 1925, Letnan Van Gigen, tahun 1925 sampai tahun 1926, Vieser, tahun 1926, Gezageber THP Gaans, tahun 1926 sampai tahun 1927, Letnan Hans Bergen, tahun 1927, BB De Jong, tahun 1927 sampai tahun 1928, dan Gezageber Gitsels, tahun 1928. Pada 1927, Raja Laoderere, tahun 1924 sampai tahun 1927, yang menggantikan Muhammad Syafiu kembali menentang kekuasaan Buton. Karena Belanda mengakui kekuasaan Buton atas Muna, pemerintah kolonial menganggap hal ini sebagai pembangkangan pula terhadap mereka. Laoderere dipecat dari kedudukannya dan sebagai pejabat Raja Muna diangkatlah seseorang bernama Warau, tahun 1928 sampai tahun 1929. Laode Dika, tahun 1929 sampai tahun 1930, diangkat sebagai Raja Muna menggantikan Warau. Namun, baru setahun memerintah ia bernasib sama seperti Laoderere. Sejak disingkirkannya Laode Dika ini, tidak ada lagi Raja Muna yang diangkat dan fungsinya digantikan oleh seorang pelaksana. Pemerintah NICA berpendapat bahwa kekosongan Raja dan Dewan yang sebelumnya dibentuk guna menangani urusan pemerintahan di Muna tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, status Muna lantas diubah menjadi Neo Swapraja dengan Laode Pandu sebagai rajanya. Ia dilantik pada tahun 1946 dan semenjak saat itu ia banyak melakukan pembenahan terhadap administrasi pemerintahan Muna.